Selamat siang Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Yos Umbu Uli membagikan tutorial tentang pelaksanaan ANBK, yaitu persiapan alat dan bahan. Ini khusus untuk kabel tanpa kabelan. Yang digunakan ini ada TP-Link dan komputer server, ini komputer client Bapak Ibu. Jadi baik, ini saya colokkan di port 1 di TP-Link, sedangkan ini dicolok di Ethernet 1 juga. Ini ada dua, tapi saya lebih di Ethernet 1. Ini Bapak Ibu. Nah, ini yang akan membagikan ke klien, komputer klien Bapak Ibu, untuk persiapan ANBK. Lanjutannya lagi pada komputer server ini yang akan disediakan software untuk ANBK itu ada VHD Fresh. Jadi kita lihat baik-baik Bapak Ibu, ada VHD Fresh. Ini ada VHD Fresh. Sedangkan yang ini ada Proctor Browser semi online Bapak Ibu. Ada VirtualBox. Lanjut kita mulai dengan pertama, ada ini kita install VirtualBox Bapak Ibu. Klik kanan atau bisa klik double. Jadi muncul next. Klik next, klik lagi next, lanjut, yes. Nah, tunggu sedikit, VirtualBox akan terinstall, finish. Ini hasil install dari VirtualBox. Lanjut lagi, klik baru. Ini sudah dalam servernya dalam bentuk bahasa Indonesia. Klik nama server yang diinginkan, misalkan SD server SD Windows, Microsoft Windows, pilih Microsoft Windows. Ada Linux, ada lebih ini karena komputer servernya diinstal dengan Microsoft Windows, jadi versinya ini 1064 bit atau bisa dengan Windows 2012 64 bit Bapak Ibu. Klik lanjut. Ini ukuran memori yang disarankan, bisa kita naikkan karena ini sudah speknya 8 GB RAM-nya. Mari kita lihat spek dari komputer ini Bapak Ibu. Klik properti, klik kanan properti. Jadi ini Bapak Ibu, ada 8 GB. Sistem operasi sistem ini ada 64 bit Bapak Ibu. Jadi klik exit. Kita kembali ke VirtualBox, naikkan jadi RAM-nya. Yang asalkan jangan sampai di warna merah. Bisa dengan 4 GB penggunaan dari VirtualBox ini Bapak Ibu. Klik lanjut, klik di bawah Bapak Ibu, gunakan berkas harddisk virtual yang ada. Kita tinggal pilih VHD-nya itu di mana tempat kita simpan. Saya tadi menyimpannya di data D. Jadi arahkan folder ke VHD ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Ini segarkan. Ya, pilih, ya sudah Bapak Ibu. Jadi buat
Jadi nama file server ini server SD Bapak Ibu. Lanjut lagi pengaturan VirtualBox untuk menyambungkan antara komputer server ke komputer klien. Karena saya membagikan lewat WiFi tanpa menggunakan kabel LAN. Jadi Bapak Ibu perhatikan pertama prosesornya dulu di sistem prosesor, lalu naikkan ke 3 garis ketiga ini Bapak Ibu. Kembali ke motherboard. Jangan lupa klik jam perangkat keras dalam waktu UTC ini dicentrang Bapak Ibu. Dicentrang. Ya. Menuju ke jaringan lagi Bapak Ibu. Ini adaptornya. Adaptor fungsinya ini terhubung ke TP-Link untuk membagikan ke komputer klien Bapak Ibu. Ini klik adaptor, klik centang fungsi adaptor jaringan, klik adaptor terbridge, tinggal pilih Bapak Ibu. Supaya sinkron, coba melihat kembali, klik new, klik ini, klik network and internet setting, muncul Ethernet, change adapter option, ini klik kanan Bapak Ibu. Karena ini tersambung dari TP-Link ke server, kabel LAN-nya tersambung di Ethernet dengan, coba perhatikan nama di bawah ini sehingga kita tidak salah pada pengaturan VirtualBox Bapak Ibu. Ini karena tersambung dengan Realtek PCIe FE Family Controller, maka saya menyeting IP-nya agar terkonek dengan komputer klien Bapak Ibu. Ini klik internet protokol IP dari internet protokol 4. Ini settingnya menggunakan manual Bapak Ibu. Use IP address dengan IP addressnya untuk terhubung dengan komputer server Bapak Ibu. 192.168.0.199 Bapak Ibu. Subnetnya arahkan kursor ke bawah di subnetnya. Ini otomatis Bapak Ibu muncul 255.255.255.0. Klik OK. Klik OK. Klik. Perhatikan ini Bapak Ibu. Sehingga pada VirtualBox-nya juga pada adapter 1 ini terbridge Realtek sesuai dengan yang terhubung dengan PC client Bapak Ibu. Ini Realtek PCIe FE Family Controller. Oke, karena sudah tersinkron dengan Ethernet yang ini Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan Ethernet 3 di TP-Link, di kabel LAN belakang komputer server ini arahkan ke colok di bagian bawah tadi yang terbaca dengan TP-Link, karena ada 2 di belakang komputer server ini Bapak Ibu. Karena saya menggunakan PCIe FE Family Controller, maka saya juga memilih di adaptor pertama ini Realtek PCIe Family Controller. Nah, klik. Lanjut lagi di adaptor kedua untuk jaringan internet yang tersambung dengan internet komputer server tersebut. Ya, klik NAT. Ini untuk jaringan internetnya Bapak Ibu. Klik OK. Kalau sudah disetting, lanjut lagi Bapak Ibu, ditutup untuk VirtualBox-nya. Lanjut lagi, install aplikasi Proctor Browser semi online untuk Proctor di komputer server Bapak Ibu. Klik kanan,
extract files dulu. Saya lebih memilih dengan menggunakan zip. WinRAR juga bisa. Saya lebih mainnya ke zip 7 zip ini. Bisa di download Bapak Ibu. Extract files. Pilih tempat di mana kita ekstrak file tersebut. Misalnya di Windows C. Klik OK. Klik OK. Ya. Kita ke Windows Data C. Ini sudah terekstrak Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Kita klik kanan, sentuh ke desktop supaya muncul di depan layar Bapak Ibu. Klik exit. Klik exit. Tutup semua Bapak Ibu. Ini dibuka exam untuk Proctor yang sudah diekstrak tadi Bapak Ibu. Klik double atau bisa klik kanan open. Tunggu. Ditunggu dulu Bapak Ibu. Jadi baik. Ini klik set virtual machine name. Iya, nama server yang kita buat tadi Bapak Ibu, itu server SD. Klik set. Ya. Sebelum membuka virtual exam browser dari Proctor, Bapak Ibu harus connect dengan internet Bapak Ibu. Bisa menggunakan tethering dari HP, hotspot dari HP, atau provider lain yang menghasilkan internet Bapak Ibu. Klik start virtual machine. Ini masih loading. Sambil menunggu Bapak Ibu, karena ini membutuhkan lama untuk masuk pada komputer server pada exam itu sendiri Bapak Ibu. Sambil menunggu loading Bapak Ibu, kita menuju pada komputer klien Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu menuju ke data D di mana kita simpan data di data exam browser client untuk klien itu sendiri Bapak Ibu. Ini kita ekstrak Bapak Ibu. Ini ada 32 bit, 64 bit. Yang diperhatikan juga spek daripada komputer klien sendiri Bapak Ibu.
Jadi klik di disk PC, klik kanan, properti. Ini Bapak Ibu, karena dia 64 bit operasinya, maka exam browser untuk klien juga dipilih untuk 64 bit Bapak Ibu. Silakan download di web ANBK Bapak Ibu. Klik kanan, extract files. Jangan lupa tempat file itu diekstrak Bapak Ibu. Misalkan di dokumen, klik OK. Sambil menunggu diekstrak, karena kita tadi ekstraknya di dokumen, maka Bapak Ibu arahkan di dokumen Bapak Ibu. Nah, ini exam browsernya ini. Klik kanan, klik open atau run as administrator. Klik yes. Jangan lupa juga sambungkan WiFi yang terkoneksi dengan server, dimana tadi ada TP-Link dari router TP-Link itu sendiri. Karena ini dilihat kembali Bapak Ibu, ini ada X internet tidak tersedia, maka Bapak Ibu klik setting. Klik 12, passwordnya 123455. Klik OK. Pilih yang semi online Bapak Ibu. Klik save. Menunggu komputer server karena masih loading. Nah, ini hasilnya, semua centang biru, berarti berhasil Bapak Ibu untuk setting aplikasi dari exam browser klien Bapak Ibu. Jadi lanjut, jangan lupa settingan dari IP untuk komputer klien. Ini klik network internet setting di Ethernet, change adapter option, jadi settingan WiFi-nya, karena ini berbasis jaringan WiFi, klik kanan, properti, ya, ini, ya, settingannya manual Bapak Ibu untuk IP dari klien 192.168.0.115. Yang penting jangan samakan dengan IP yang ada di komputer server Bapak Ibu. IP dari komputer server itu 192.168.0.199 Bapak Ibu. Jadi saya lebih inginnya satu dari angka 115 Bapak Ibu. Ini yang akan nanti kita ganti Bapak Ibu. Jadi baik, klik OK. Oke. Baik, tutup ya. Kita belum ya.
di sini jadi kita kembali jadi kita kembali ke exam browse untuk klien, klik run. Kita lihat hasilnya. Sambil menunggu Bapak Ibu, ini hasilnya Bapak Ibu untuk komputer klien tanpa menggunakan kabel LAN Bapak Ibu. Ini sudah terkoneksi dengan komputer server Bapak Ibu. Sambil menunggu. Kita ke komputer Proctor Bapak Ibu. Ini karena membuka exam browse daripada Proctor itu untuk Proctor, maka ada pembaharuan versinya Bapak Ibu. Jadi kita pembaharuan dulu Bapak Ibu sambil menunggu loading untuk diperbaharui versinya dari CBT Sync ini. Ini Bapak Ibu, ini hasil patchingnya. Walaupun patching di sini ada pemberitaan patching gagal, jangan khawatir Bapak Ibu karena ini sudah di patching Bapak Ibu. Jadi kita reload untuk melihat status dari CBT ini apakah sudah di patching atau tidak. Sambil menunggu Bapak Ibu, kita lihat. Ini kalau ada muncul seperti ini pemberitahuan dari maka kita klik close incognito. Sambil menunggu Bapak Ibu.
Ya, ini Bapak Ibu, coba perhatikan. Dari CBting sinkron ini tadi versinya dari versi 13.001 menjadi versi 13.0012, berarti sudah di patching atau diperbaharui Bapak Ibu. Sudah berhasil dari komputer server. Jadi kita kembali ke komputer klien Bapak Ibu. Nah, kita kembali. Klik buka exam browse-nya, klik yes. Sambil menunggu, ya, ini karena sudah disetting tadi, sudah berwarna hijau semua, maka dari exam browse ini sudah berhasil terkoneksi Bapak Ibu. Sambil menunggu Bapak Ibu. Jadi karena ini ada masalah HTTP error 503, mari kita perhatikan dari exam browse client itu sendiri Bapak Ibu. Kita keluar dengan mengklik Ctrl CB. Jadi keluar Bapak Ibu. Kita hapus dulu examnya karena kebanyakan exam. Exam yang diekstrak tadi, saya menghapusnya. Ya, arahkan ke C yang saya sudah ekstrak tadi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Kita klik buka. Yes. Klik run. Masih tetap Bapak Ibu. Jadi baik Bapak Ibu, kita lanjut. Tadi ada permasalahan 503, ternyata bermasalah pada jaringan Bapak Ibu. Ya, kita kembali pada exam browse yang saya ekstrak di picture. Ini tergantung Bapak Ibu mau ekstraknya di mana. Yang penting masih dalam komputer klien, bisa di folder lain kah? Ya, ini saya munculkan di desktop. Ya, Bapak Ibu, ini sudah 2, saya hapus yang 1. Ini untuk exam browser klien, saya buka bisa dengan klik double atau klik kanan open. Yes. Ya, ini berhasil. Ini berhasil menginstal exam browser client pada server pada klien yang pertama. Saya merujuk pada klien yang kedua. Ini sebagai bukti kita. Nah, kita connect juga dengan WiFi yang sudah kita setting pada komputer server dari ini yang menyebarkan WiFi tersebut.
Kita connect. Ini kebetulan sudah terkonek sendiri, sudah otomatis. Nah, kita buka exam browser client yang ada di client yang kedua. Klik yes, sama seperti komputer client pertama. Setting IP-nya tidak boleh sama juga dengan IP server yang client yang pertama. Kalau tadi di client pertama itu IP-nya 192.168.0.114. Yang kedua ini kita setting sama seperti settingan yang client yang pertama, akan tetapi ini IP-nya berbeda. Properti IP protokol 4 ini kita 192.168.0.116 itu komputer client pertama itu 114, bisa juga dengan 115, 116. Yang penting jangan sama karena mengakibatkan trouble. Oke. Ya. Kita buka exam browse-nya. Buka exam browse, ditunggu. Ya, kalau error 402 ini berarti exam browse-nya itu tidak sinkron dengan komputer client yang kedua. Kita ganti dengan exam browse yang versi yang terbaru. Keluar dengan Ctrl CB. Ya, keluar. Lalu ini dihapus Bapak Ibu. Ya, kita buka exam browse terbaru. Nah, ini saya simpan di folder Pro Client. Ya, menuju pada karena ini 64 bit operasinya, maka kita gunakan juga exam browse client versi terbaru, yaitu 21.0917 Bapak Ibu. Tadi itu versinya di bawah versi ini 2. Jadi ini kita ekstrak lagi Bapak Ibu. Ini extract files. Ini saya arahkan ke local disk C. Oke. Berhasil diekstrak. Ini tidak berhasil diekstrak, berarti ada permasalahan di WinRAR. Maka saya ulangi lagi. Ini saya menggunakan zip. Jadi extract files menuju ada local disk C. Oke, berhasil diekstrak Bapak Ibu. Kita menuju pada local C. Ini exam browse yang sudah diekstrak hasilnya. Ini filenya saya arahkan ke
desktop untuk mempermudah membuka exam browsernya. Jadi saya tutup, dibuka dan klik double atau klik kanan, open atau run administrator. Yes. Ini kita setting ulang karena baru lagi kita install exam browse-nya. Jadi setting 1 2 3 4 5. Oke, passwordnya semi online pilihan. Save. Klik running. Ya, berhasil Bapak Ibu. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Salam sehat.